Sesuatu tidak harus berarti harta benda, tetapi bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa sahabat baru, dan sebagainya. Pagi hari ini pun saya juga merasa bersyukur karena boleh mengikuti dia. Karena sekalipun saya tidak mendengar dengan jelas nama almarhumah, tetangga sebelah yang ada di belakang gereja, yang layu-layunya diumumkan melalui masjid dari Ngerau itu, tetapi bersyukur karena mengikuti Yesus Kristus, bertambah juga untuk mendoakan yang meninggal dunia. Kalau itu dianugerahkan ketika kita masih berada di dunia, janji itu tidak hanya berupa janji kosong dan pemenuhan janjinya menjadi nyata. Karena Yesus mengatakan, di masa mendatang ia akan menerima hidup yang kekal. Tidakkah kita ingin mengikuti dia terus menerus? Semoga roh Allah bekerja dalam hati kita, mengobarkan hati kita masing-masing untuk terus menerus mengikrarkan diri, ya, aku ingin tetap menjadi pengikut-Mu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Bruder, suster, Bapak, Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi pada hari Selasa masa biasa, pekan yang ke-8. Sebelum kita nanti akan mengawali memasuki masa Prapaskah dengan menerima abu di dahi kita masing-masing sebagai wujud pertobatan kita di hadirat-Nya. Kita diundang untuk ikut serta dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus, agar hidup kita juga senantiasa memuliakan Dia. Sekalipun seperti lagu pembuka tadi, kita semua adalah pendosa. Lalu apakah yang menjadi upahnya mengikuti Yesus Kristus seperti yang kita lakukan sampai detik ini? Petrus mempertanyakan itu pada Tuhan Yesus seperti yang nanti dengarkan melalui sabda yang diwartakan untuk kita pagi hari ini. Kita juga bersyukur atas acara Angkringan Tanjung Anom TV yang ke-14 yang semalam berlangsung dengan lancar, tak kurang suatu apapun juga. Kita memohon penyertaan Allah untuk persiapan yang dibuat oleh Dewan Pastoral Paroki dalam rangka persiapan rawat pleno. Semoga juga pada akhirnya sungguh dirasakan manfaatnya untuk kita sekalian dalam semakin kokohnya kekristenan iman kita maupun juga kesaksian kita di tengah-tengah warga masyarakat. Kita juga bersyukur atas terselenggaranya pembekalan untuk para pemandu APP kemarin sore. Semoga mereka menjalankan pelayanan dengan sukacita dalam memandu aksi puasa pembangunan di lingkungan masing-masing. Kita juga berdoa untuk berjalannya proses sinode di lingkup Sunan Semarang, juga yang ada di lingkup paroki kita. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita memeriksa hati kita masing-masing, kita sesali dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Para Bapak Ibu, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Simon Petrus sesudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Yesus, juga sebagaimana murid-murid yang lain mendengarnya, yakni betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, Simon Petrus pada intinya bertanya,
apa upahku mengikuti Engkau? Namun Simon Petrus tidak langsung dengan kata-kata itu, tetapi dia melipir-melipir kalau boleh dikatakan. Dan bagaimana cara melipirnya? Dengan cara seperti ini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Sebetulnya dia mau mengatakan, apa upahku karena aku mengikuti Engkau kemana-mana. Tapi rupa-rupanya cara bicara melipir ini pun juga kita miliki. Terlebih misalnya ketika kita bicara tentang keinginan kita supaya dipenuhi oleh orang yang kita ajak bicara. Melipir sana, melipir sini, itu yang terjadi. Dengan harapan terpenuhi apa yang menjadi permintaannya. Dan Yesus pun kemudian menyabdakan, barang siapa meninggalkan macam-macam hal, pada masa ini pula ia akan menerima kembali 100 kali lipat macam-macam hal yang ditinggalkan itu. Ini bukan janji Yesus yang kosong melompong begitu saja. Ada orang-orang yang menggunakan kekayaannya untuk memperkaya dirinya, tetapi ada juga orang-orang kaya yang menggunakan kekayaannya bukan untuk memperkaya dirinya, untuk menambah gengsi dan martabatnya di mata dunia, tetapi justru untuk disosialkan ke banyak yang lain. Dan itu senyatanya terjadi. Maka kita bisa membayangkan jam tangan yang dipakai oleh penguasa Soviet yang memutuskan untuk menginvasi negara tetangga. Jam tangannya harganya tidak hanya puluhan ribu, tidak hanya jutaan, tetapi miliaran. Artinya hanya dengan jam tangan yang seharga sampai miliaran itu bisa dipakai untuk memberikan pertolongan bagi banyak orang. Ada nama orang yang kaya juga, Jack Ma, yang biasa dikenal kalau kita membuka website Alibaba. Ini pemiliknya, kekayaannya berlipat-lipat. Namun Jack Ma kemudian juga mensosialkan kekayaannya untuk yayasan-yayasan sosial, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Itu yang terjadi. Kiranya ini juga bagian dari buah mengimani Allah Sang Pencipta kehidupan. Saya merasa bersyukur karena dengan mengikuti Yesus, lalu juga ada kenalan-kenalan baru, saudara-saudara baru. Seperti yang semalam dalam acara angkringan, kenalan baru yaitu Kiai Haji Dr. Khalilur Rahman dari salah satu pesantren yang ada di Klaten ini. Senyatanya mengikuti Yesus itu dia memberikan kepada pengikutnya bukan hanya nanti, tetapi sekarang ini. Melalui tayangan angkringan Tanjung Anom TV semalam, panjenengan kiranya juga bisa merasakan bagaimana gojekan dari baik Pak Wayan, dari saudara Hindu yang sedang mempersiapkan menyongsong Hari Raya Nyepi, dan dari Kiai Kolil sebagai yang mewakili dari tokoh Islam berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj kemarin yang diperingati oleh saudara-saudari kita Muslim. Bagaimana melalui guyonan-guyonan yang dikatakan, namun juga memakai apa yang kita dengarkan, hal-hal yang serius, kiranya juga mendatangkan permenungan untuk kita, untuk bagaimana kita semakin tertantang mengikuti Dia secara total, karena Dia juga memberikan sesuatu. Dan sesuatu tidak harus berarti harta benda, tetapi bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa sahabat baru, dan sebagainya. Pagi hari ini pun saya juga merasa bersyukur karena boleh mengikuti Dia.
Karena sekalipun saya tidak mendengar dengan jelas nama almarhumah, tetangga sebelah yang ada di belakang gereja, yang layu-layunya diumumkan melalui masjid dari Ngerau itu, tetapi bersyukur karena mengikuti Yesus Kristus, bertambah juga untuk mendoakan yang meninggal dunia. Kalau itu dianugerahkan ketika kita masih berada di dunia, janji itu tidak hanya berupa janji kosong dan pemenuhan janjinya menjadi nyata. Karena Yesus mengatakan, di masa mendatang ia akan menerima hidup yang kekal. Tidakkah kita ingin mengikuti Dia terus-menerus? Semoga Roh Allah bekerja dalam hati kita, mengobarkan hati kita masing-masing untuk terus-menerus mengikrarkan diri, ya, aku ingin tetap menjadi pengikut-Mu. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita diutus warta belas kasih Allah.